Cegah penyebaran COVID-19, puluhan juru parkir dan petugas Dishub Tebing Tinggi jalani rapid test massal. Tabrakan antara dua kapal di Sibolga terjadi, 2 orang nelayan dilaporkan tewas. Komunitas Kelapa Kerdil Indonesia Sumatera Utara budidayakan beragam kreasi bonsai kelapa. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 25 Agustus 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Satu orang warga Kabupaten Dairi terkonfirmasi positif COVID-19. Penambahan kasus ini menambah jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Dairi yang kini berjumlah 6 orang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Rahmat Syah Munte. Rahmat mengatakan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Dairi dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Sedangkan 5 orang lainnya yang terkonfirmasi positif COVID-19 masih menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Medan. Berdasarkan peta zonasi penyebaran sejak 16 Agustus 2020, Kabupaten Dairi masuk dalam status resiko tinggi. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, warga dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan beraktivitas dengan mengacu pada protokol kesehatan. Sudah melalui aparat kesehatan, puskes juga di desa-desa sudah disampaikan agar lebih kencang lagi untuk memasyaratkan protokol kesehatan. DKK juga sudah melakukan itu, penggunaan masker. Puluhan juru parkir dan petugas Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi menjalani rapid test massal. Hasilnya 2 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Rapid test massal digelar di Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi, yang diikuti sekitar 59 juru parkir dan petugas Dinas Perhubungan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Tebing Tinggi yang terus bertambah. Dari hasil rapid test, 2 orang dinyatakan reaktif dan langsung dilakukan pengambilan sampel uji swab. Kedua orang yang reaktif tersebut juga diwajibkan menjalani isolasi mandiri menunggu hasil uji swab keluar. Saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Tebing Tinggi telah mencapai 60 kasus, 32 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Dari 59 sampel yang kita lakukan pemeriksaan uji rapid test tadi di Anjungan Sri Mersing, kita dapati 2 yang reaktif. Dan yang 2 reaktif tersebut sudah kita lakukan uji swab yang akan kita bawa hari ini juga ke Provinsi Sumatera Utara untuk. Sementara itu pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan menjalani perawatan selama 1 bulan. PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution kembali masuk kantor dan fokus terhadap pelayanan di Pemko Medan. Pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution kembali beraktivitas di kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan. Ahyar kembali berkantor setelah 1 bulan dirawat intensif pasca terpapar COVID-19. Meskipun sudah dinyatakan sembuh, Ahyar masih bekerja setengah hari sembari memulihkan kesehatannya secara total. Sebelumnya Ahyar dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 pada 6 Agustus lalu dari hasil uji swab, sehingga Pemko Medan melakukan tracing terhadap pegawai yang berkontak langsung dengan PLT Wali Kota Medan. Kita mulai melakukan aktivitas tugas-tugas sebagai pelaksana tugas Wali Kota Medan. Ya, walaupun belum bisa full, tapi saya sudah mulai. Ini setengah hari saya istirahat lagi sampai nanti ya pemulihan tenaga dan 6 kilo turun. Guna mendukung upaya penanganan COVID-19, tim PKK Tanjung Balai membagikan ribuan masker kepada para pedagang pasar di Pasar Sentra Pakaian Bekas di Tanjung Balai. Selain di pasar, masker juga dibagikan langsung ke rumah-rumah warga. Pembagian ribuan masker dalam gerakan bersama bagi masker atau gebrak masker dilakukan di Pasar Sentra Pakaian Bekas, Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Tanjung Balai Utara. Selain pembagian masker di pasar, kegiatan juga dilaksanakan secara door-to-door ke rumah warga.
Menurut Ketua PKK Tanjung Balai Sri Silvisa Novita, pembagian masker di pasar khususnya penting dilakukan dikarenakan pasar merupakan kawasan rentan penyebaran virus COVID-19. Selain itu, hingga saat ini masyarakat juga dinilai belum disiplin dalam mematuhi aturan protokol kesehatan, terutama kewajiban mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah guna mencegah penyebaran COVID-19. Jangan lupa Bu ya, sering cuci tangan. Kalau keluar pakai masker ya Bu. Terus jaga jarak juga ya. Sehat-sehat Ibu. Di tengah pandemi COVID-19, bisnis penjualan bibit tanaman buah durian mengalami penurunan hingga 60%. Jika pandemi berlangsung lama, akibatnya petani tanaman buah durian terancam bangkrut. Penurunan penjualan bibit tanaman buah dialami seorang petani durian bernama Ismail Ginting di kawasan Desa Sumbul, Sinembah, Tanjung Muda Hilir, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang. Di lahan seluas 1 hektar lebih, Ismail bersama 4 pekerjanya membudidayakan 70 jenis tanaman buah durian sejak tahun 2009 lalu. Sebelum pandemi COVID-19, Ismail kerap mendapatkan pesanan bibit buah durian dari beberapa wilayah di luar negeri. Namun pandemi, ia hanya menerima pesanan dari dalam negeri seperti dari Sulawesi dan Bangka Belitung. Akibatnya pemesanan bibit buah durian turun hingga 60%. Menurut Ismail, jika pandemi COVID-19 berlangsung lama, maka bisnis bibit tanaman buah durian miliknya akan terancam bangkrut. Nah, selama pandemi COVID ini, gimana penjualan bibitnya, Pak? Menurun sekitar 60% lah. Itu apa disebabkan, Pak? Misalnya Lantaran yang belanja bibit kemarin kan banyakan pengusaha, jadi usahanya pun udah otomatis gara-gara COVID ini kan nggak selancar yang. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai tabrakan antara 2 kapal di Sibolga terjadi. 2 orang nelayan dilaporkan tewas. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Kecelakaan kapal terjadi di alur pelayaran laut Teluk Tapian Nauli Sibolga antara kapal Roro dengan kapal nelayan Pukat Cincin. Akibat tabrakan, 2 orang nelayan dilaporkan tewas, sementara 6 lainnya mengalami luka. Korban meninggal dunia bernama Miswar Matondang, warga Jalan Sisingamangaraja, Kota Sibolga, serta Sahlan, warga Desa Meladua, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah. Menurut salah seorang ABK kapal Pukat Cincin, Erwin, tabrakan terjadi saat kapal hendak keluar melewati lampu navigasi di jalur navigasi pintu masuk pelayaran di Teluk Tapian Nauli. Akibat tabrakan tersebut, 2 orang nelayan tewas, sementara 6 korban lainnya mengalami luka. Kasus tabrakan kapal kini ditangani Pol Airut Baharkam Mabes Polri dan Polres Sibolga. Berangkat, kami jalan pelan, lambat. Sesudah jalan lambat pelan itu, tiba-tiba datang KMBJL, pulang dari Mias, melewati lampu merah biru. Tiba-tiba satu arah, dia ngasih lampu kode. Sementara itu, seorang pria tanpa identitas tertabrak kereta api di Kecamatan Medan, Labuhan, Medan. Korban yang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit. Dalam rekaman video amatir, seorang pria tanpa identitas dievakuasi warga usai tertabrak kereta api di kawasan Gudang Kapur, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan, Labuhan. Akibat tertabrak, korban mengalami luka di bagian kepala dan wajah. Warga kemudian membawa korban ke Puskesmas Medan Labuhan guna mendapatkan perawatan. Diduga pria tersebut tidak mendengar adanya kereta api yang akan melintas saat dirinya berjalan di pinggir rel kereta api. Pemirsa, satu ruas jalan di kawasan Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Perjuangan, Kota Medan ambles sedalam 2 meter. Akibatnya warga di kawasan tersebut kesulitan untuk mengakses jalan. Beginilah kondisi jalan ambles di kawasan Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan. Amblesnya badan jalan diduga diakibatkan hujan deras yang melanda kawasan Kota Medan dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya warga di kawasan tersebut kesulitan untuk melintasi jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Warga di lokasi jalan ambles berharap pemerintah Kota Medan bisa segera melakukan perbaikan agar aktivitas warga bisa kembali normal. Kita lihat sudah ada dari
aparat pemerintah untuk meninjau. Tapi kita belum tahu realisasinya kayak mana. Mudah-mudahan dan harapan kami sangat mengharap sekali karena memang ini sebagai sarana fasilitas akses pintu masuk keluar kita sebagai warga, ya sangat memohon supaya segera diperbaiki. Kita ke berita kriminal. Petugas kepolisian Sat Narkoba Polresta Deli Serdang menangkap 1 orang bandar dan 2 pengedar narkoba jenis sabu di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dari tangan ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti sabu seberat 32,30 gram. Menurut Wakasat Narkoba Polresta Deli Serdang Ibtu Freddy Siagian, ketiga pelaku penyalahgunaan narkoba ini merupakan target operasi pihak Satres Narkoba Polresta Deli Serdang. Saat dilakukan penangkapan, petugas terlebih dahulu mengamankan 2 orang pengedar inisial SU dan AR dengan sabu seberat 0,30 gram. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menangkap bandar sabu berinisial Ombo di Desa Seputih, Kecamatan Galang, Deli Serdang dan menyita sabu seberat 32 gram. 2 tersangka SU dan AR dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Junto 112 ayat 1 subsidiar 132 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Sedangkan bandar inisial Ombo dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari hasil penggeledahan kami temukan barang bukti 0,30 gram di bawah tempat tidur. Mereka ditangkap sedang tidur. Setelah itu kami lakukan pengembangan, kami interogasi lapangan dari mana barang didapat. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai komunitas kelapa kerdil Indonesia Sumatera Utara budidayakan beragam kreasi bonsai kelapa. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, kita ke berita Pilkada. Jelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Kota Binjai menggelar sosialisasi pengawasan pemilu kepada pers dan media. Sosialisasi juga diisi dengan penandatanganan MOU Bawaslu dan organisasi wartawan di Binjai. Sosialisasi pengawasan kepada insan pers dan media serta lembaga swadaya masyarakat dilaksanakan di Gedung Adela pada pagi tadi yang diikuti 50 orang peserta. Kegiatan bertujuan untuk memberikan wawasan kepada insan media tentang tata cara pengawasan dan potensi kecurangan pada pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Binjai. Selain itu, acara juga diisi dengan penandatanganan MOU antara Bawaslu Binjai dan organisasi wartawan di Binjai. Sesuai aturan kesehatan, sosialisasi dilaksanakan secara terbatas dan seluruh peserta wajib menggunakan masker serta menjaga jarak. Bawaslu Binjai berharap dengan adanya sosialisasi ini, media dapat ikut andil dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Kota Binjai 2020 mendatang. Sejumlah perwakilan pengurus anak cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari 14 kecamatan menyatakan sikap mendukung pasangan bakal calon wali kota Medan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan sejumlah perwakilan pengurus anak cabang PDI Perjuangan saat menggelar pertemuan di kantor DPD PDI Perjuangan di Jalan Jamin Ginting, Medan. Sambil membawa spanduk dukungan, perwakilan PAC yang mengklaim mewakili seluruh pimpinan anak cabang yang ada di tingkat kecamatan menyampaikan dukungan penuh atas keputusan DPP PDI Perjuangan. Salah satu perwakilan pengurus anak cabang, Heber Weli Silalahi, mengatakan seluruh kader PDI Perjuangan di Kota Medan tetap mengikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Heber menambahkan jika ada pihak yang tidak sepaham dengan arahan Ketua Umum, hal tersebut bukanlah mewakili institusi PDI Perjuangan. Dalam waktu dekat, seluruh kader PDI Perjuangan akan melakukan sosialisasi guna mendukung dan memenangkan pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman dalam kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan pada Desember 2020 mendatang. Mendukung rekomendasi DPP 21 kecamatan di Aceh, bukan gerakan 14. Di 21 kecamatan kami sudah solid. Jadi itulah yang perlu, siapa yang mendukung dan menangkan yang telah direkom DPP partai.
Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, eksistensi tanaman hias kian melonjak naik di tengah masyarakat, khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Berbagai jenis tanaman hias mulai dari keladi hingga bunga warna-warni semakin menjadi primadona. Begitu juga bonsai kelapa atau kelapa kerdil yang mulai menarik minat penggemarnya. Seperti apa cantiknya tanaman hias kelapa kerdil ini? Kita akan simak liputan selengkapnya. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya, Dana Pangaribuan, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Tetap patuhi protokol kesehatan. Inilah ragam kreasi kelapa kerdil atau bonsai kelapa yang dikreasikan komunitas kelapa kerdil Indonesia Sumatera Utara. Kelapa kerdil kian populer di masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang difungsikan untuk memperindah ruangan rumah. Ini sendiri untuk bonsai kelapa terkenal udah berkisaran 3 tahunan. Nah, jadi disebut dengan bonsai kelapa sih, kalau kami menyebutnya dengan kelapa kerdil karena untuk bonsai kelapa tidak masuk kriteria bonsai. Untuk membuat bonsai kelapa, komunitas ini dapat menggunakan jenis kelapa apa saja yang didapatkan dari berbagai daerah di Indonesia seperti Medan, Aceh, Jawa hingga Bali dengan harga buah kelapa senilai Rp5.000. Proses pembuatan kelapa kerdil dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni memanfaatkan buah kelapa yang sudah tumbuh tunas secara alami dan menumbuhkan tunas kelapa dengan direndam air selama 4 hingga 6 bulan. Penumbuhan tunas kelapa yang direndam air biasanya dilakukan dengan cara kelapa dipisahkan dari serabutnya hingga hanya tersisa tempurung kelapa. Proses ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan bentuk bonsai kelapa yang kita inginkan. Sementara untuk perawatan kelapa kerdil sendiri terbilang cukup mudah. Hanya perlu dilakukan penyiraman rutin minimal sehari sekali, serta melakukan penyayatan pelepah kelapa untuk merawat daun. Nah, pemirsa, selain dari perawatan untuk menyiram tanaman bonsai kelapa, ada juga nih teknik untuk menyayat pelepah-pelepah kelapa yang sudah harus dibuang. Ya, dan ini nanti fungsinya juga untuk mengkerdilkan tanaman kelapa itu sendiri. Sulit nggak sih, Bang? Sulit ya? Sulit, keren nggak? Harus sabar. Menurut anggota komunitas KKI Sumut, mereka mengaku senang dengan adanya komunitas ini yang giat memperkenalkan tanaman hias kelapa kerdil sekaligus mempermudah pemasaran bonsai kelapa. Kurang lebih sudah 1 tahun lah saya ikut bergabung di komunitas ini ya. Keuntungannya sih bisa nambah teman, bisa sharing, bisa dapat rupiah juga lah secara tidak langsung kan gitu. Produk tanaman hias kelapa kerdil kini sudah memiliki pasar dengan respon yang positif, di mana satu buah tanaman kelapa kerdil dihargai mulai dari Rp150.000 hingga belasan juta rupiah, tergantung bentuk dan usia tanaman kelapa. Pemirsa, ini dia adalah bonsai kelapa yang dikreasikan oleh komunitas kelapa kerdil Indonesia Sumatera Utara, di mana di sini berbagai jenis kelapa dapat dimanfaatkan dan ini modalnya cukup murah, yakni Rp5.000 dan bisa dijual hingga harga Rp150.000 mencapai juga belasan juta rupiah. Nah, seperti yang satu ini, bonsai kelapa ini dihargai senilai Rp250.000 dan ini bisa menghadirkan pundi-pundi rupiah bagi Anda di tengah pandemi COVID-19. Nah, demikian dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Edi Sembiring, Metro TV.